Halo Nyebro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame ya. Lu harus dia kesempatan lagi. Di atas semuanya menang. Ada bahasan. Ditunggu. Liverpool sedang di atas angin, namun Manchester City sedang terombang-ambing. Dua tim ini akan bertemu, siapakah nanti yang akan berhak mendapatkan 3 poin di lanjutan Premier League? Kalau Liverpool di atas angin, kalau di atas awan Son Goku ya. Wah, Awan Kinto. Anjay. Kita ngomongin ini bisa dibilang laga krusial katanya kalau Liverpool menang ini bisa sekaligus menentukan karena dengan kemenangan ini membawa mereka unggul 11 poin dan kayaknya dengan kondisi City sekarang bukannya mencoret City tapi semakin susah karena Liverpool yang sekarang kelihatannya solid banget walaupun dari sisi kadang-kadang dia suka kebobolan tapi dia selalu secara mental bisa selalu comeback dan juga hanya sekali kalah kan lawan Nottingham Forest di liga ini. Nah, lo melihat apakah melawan City yang juga lagi morat-marit seperti ini justru inilah waktunya juga buat Pep untuk keluar dari tekanan karena 6 pertandingan gak pernah menang. Ini ya biasanya di momen-momen ini dia bisa turn around situation dan juga menemukan solusi dari semua carut-marutnya ini. Gua sih harap ya, expect Slot juga udah mengatakan kayaknya Pep bakal ngeluarin taktik yang sebelumnya nggak bakal kita pernah lihat nih, kejutan gitu ya. Tapi gue sendiri agak meragukan itu karena bandingkan sama musim 2022-2023 ketika mereka beda 8 poin dari Arsenal, itu kan Pep juga sempat ngalamin fase-fase seret tuh sebenarnya di musim itu ketika Haaland pertama kali datang. Muncullah tapi habis itu Johnson DMF. jadi DMF itu ngubah jalannya musim mereka gitu. Bahkan sampai UCL juga mereka jadi juara. Tapi kalau untuk musim ini, gue nggak ngeliat mereka punya plan B untuk ngelakuin eksekusi taktik perubahan kayak begitu lagi. Karena emang squad mereka udah tipis banget. Sebenarnya kalau dibilang tebel sih tebel ya, tapi kalau dibilang tipisnya itu dari segi kualitasnya gitu. Dalam artian nggak apple to apple penggantinya mereka itu di bangku cadangan. Dan menurut gue di line up mereka sendiri juga beberapa pertandingan terakhir, bahkan ketika momen mereka nggak ada Rodri itu tetap menang tuh ketika lawan Fulham, lawan Wolves itu kan sebenarnya mainnya juga nggak sebagus itu dan cenderung udah karatan gitu secara permainan. Dan kemarin menurut gue puncaknya ketika lawan Spurs itu benar-benar rapuh banget dan lawan Feyenoord seri tapi ya rasa kalah juga karena ngebiarin 3 gol bersarang di gawang mereka. Dan datanya juga ketika nggak ada Rodri justru City peringkat terakhir dari membiarkan lawan nembak ke gawang mereka gitu. Dalam artian ini peringkat terakhir di bawah Ipswich dan juga lawan Southampton. Jadi menurut gue masalah bagi City akan terus berlanjut dan ini justru nggak ada momentum lebih bagus bagi Liverpool untuk menang lawan City selain match hari Minggu besok. Masalah utamanya sebenarnya dimana sih Fir, karena kemarin kan sebenarnya dia lawan Feyenoord cukup bagus secara dominate nyetak gol tapi begitu dia berubah pergantian rotasi itu langsung buyar semua kemenangan mereka. Ya kalau kita ngebicara tim Pep, kontrol pertandingan kan biasanya adalah kata kunci itu ya. Sekarang kan nggak ada kontrol sama sekali, mereka kebobolan 2 gol atau lebih dalam 6 laga terakhir, 17 gol dari hanya 6 laga terakhir mereka kebobolan. Ini kayaknya kalau kita nekanin ke Rodri ada faktor lain yang juga nggak kalah besar yaitu absennya Ruben Dias di belakang karena Gael Clichy bilang di TNT legenda Arsenal pertandingan City juga tim ini nggak ada leader, nggak ada vocal player gitu. Kalau kita tahu ya dia main sama Kompany, dia main sama pemain-pemain gede, dia pasti ngerasain lah. Jadi di sini emang pertama mereka nggak punya midfield jelas. Kovacic sama Rodri cabut. Tadi Rizal udah bilang bagaimana dia City concede most chances ya kalau ketika nggak ada si Rodri. Tahun ini juga City tanpa si Rodri mengizinkan lawan melepas 17 tembakan dari situasi fast break. Ini juga penting nih karena City yang kita tahu begitu pakem megang possession menguasai pertandingan tiba-tiba jadi sangat-sangat rentan kalau lawan melakukan fast break. 17 kali dari 10 pertandingan tanpa Rodri. Ketika Rodri ada, angka itu hanya 1 dari 8 pertandingan terakhirnya bersama si City. Lawan hanya bisa sekali melepas tembakan dari 8 pertandingan di situasi fast break loh melawan City. Ini jumlah yang jauh banget. Tapi secara keseluruhan juga ada yang salah di tim ini. Mungkin ada yang salah juga sama Guardiola karena mukanya awut-awutan banget cakar-cakaran Feyenoord ya sampai dia cakar-cakar sampai dia bilang sebenarnya komentarnya emang tangincik sih. Jadi kayak emang udahlah gue nyakitin diri tapi akhirnya kan message-nya salah kan bahwa kalau keadaan nggak berjalan baik kok lu nyakitin diri sendiri itu kan akhirnya salah. Itu dia blunder. Jarang banget kalau lu perhatiin si Guardiola ini salah ngomong sampai segitu nyampe dia minta maaf di IG story-nya. Dan ini buktiin bahwa dia ini kan lagi berada dalam situasi yang dia nggak pernah rasain juga ya. Dia ini sebelum ini paling lama di sebuah klub adalah 3 tahun di Barcelona. Habis itu dia istirahat dulu, habis itu di Munchen, habis itu dia akhirnya ke City.
Habis itu dia kehilangan Ella yang kuat banget, si Biggie Stein. Ada Hugo Viana sekarang baru dari Sporting juga. Di sini ya mungkin dia ngelihat, buset nih kayaknya gue banyak banget gitu kerjaan, stres dan lain-lain. Pemain-pemain yang dia punya juga kita lihat Kyle Walker 34 tahun, pemain yang biasanya nggak pernah kalah pace loh. Sekarang dihajar kemarin tuh lawan siapa tuh? Warner ya. Lawan Timo aja nggak bisa lari. Lawan fresh leg soalnya ya. Seger deh. Kasihan banget gitu. Foden yang tahun lalu PFA Player of the Year. Mana Foden yang itu nggak muncul gitu, faktor kombinasi cedera atau apa kita nggak tahu, apa kelaparan pemain-pemain ini setelah mereka menang 4 gelar beruntun itu ada sedikit hilang, dan ketergantungan yang sangat besar terhadap proporsi gol ke Haaland. Berapa ya, setengah porsinya ya golnya, porsinya ya, persentasenya tinggi banget, di mana tim ini dulu pernah sharing gol di semua lini ketika Haaland belum datang. Gundogan balik, kayak dia cuma pergi setahun, tapi kayaknya kok dia udah hilang banget lama ya. Menuanya kayak 10 tahun gitu, beda banget dari pemain yang kita kenal. Ada yang salah, bukan hanya di personel, bukan hanya cedera. Liverpool tahun lalu juga ngalamin cedera. Man United tahun lalu well documented lah, 60 plus cedera, klaimnya dan lain-lain. Newcastle juga tahun lalu cedera banyak. Ya kali ini giliran si City, tapi other than that, pemain-pemain yang udah balik, Akanji terutama, Walker, Foden, Grealish, kok mereka kayak beda, bukan pemain yang sama sebelum mereka cedera itu. Tapi kalau ngomongin Grealish pun juga mungkin yang dialami Foden sekarang, ini yang dialamin sama Grealish di musim lalu gitu. Karena kan juga sempat di musim sebelumnya bagus, abis itu hilang. Nggak dipakai juga lama tuh, sempat hilang, ya sempat ngelakuin itu juga. Doku juga datang, tapi mungkin kalau kita nyari-nyari kesalahan City di mana di musim ini selain faktor cederanya Rodri, gue rasa di bursa transfer musim panas kemarin sih, karena ada 11 pemain yang usianya udah di 29 tahun ke atas. Dan tadi Mas Firji udah nyinggung soal ini bukan teritori yang biasa Guardiola lakuin gitu. Guardiola bukan Sir Alex Ferguson yang bisa 3 generasi dia tetap bisa ngelakuin dan tetap bisa bekerja dengan baik. Dia juga bukan klub yang siap untuk ngelakuin rebuild, dan City nggak ngelakuin itu, dan Guardiola nggak kenal sama situasi kayak begitu menurut gua. That's why ada alasan dia 3 tahun nggak pernah lebih dari 3 tahun gitu. Dan juga faktor-faktor lain adalah kayaknya mereka juga nggak mempersiapkan ketika Alvarez, pemain yang salah satu di musim lalu availability-nya banyak banget. Estimate kayaknya. Kondisinya ya. Walaupun emang duitnya banyak ya, 80 juta. Bukan banyak karena banget. memang kemarin masih waspada soal yang pasal 115 itu. Itu mungkin faktor Masih juga, nunggu itu ya, mungkin faktor bermain juga, mungkin pemain-pemain psikologis mikir soal itu. untuk ke depannya. Dan mungkin kalau faktor Alvarez kan menurut gue di musim lalu dia walaupun katanya jarang dapat jam main, tapi datanya 36 kali main dari 38 match Premier League gitu, dan kontribusi golnya kontribusi golnya 20 gol, 11 gol dan juga 9 assist. Dan menurut gue ketika lu membiarkan pemain kayak gitu pergi, pemain yang selalu tersedia jarang banget cedera, itu menurut gue udah fatal banget. Terlebih Alvarez uangnya 90 juta loh dia jualnya, tapi nggak dimanfaatkan dengan baik, dan menurut gue itu akumulasi buyarnya City di musim ini gitu, dan juga dalam ancaman. Tapi kalau gitu. untuk short term aja, gue juga lagi mikir karena posisi dari CDM dan juga CB ini kayaknya riskan banget buat Manchester City. Untuk short termnya untuk melawan Liverpool, kira-kira siapa yang bisa bermain di dua posisi itu? Untuk di posisi CDM sendiri kan tadinya mereka Kovacic tetap bisa keep up lah ya ketika di awal-awal musim, tapi ternyata Kova kan bukan pemain yang diplot untuk sebagai pengganti long term main game week by week dia tetap bisa tersedia, tapi ternyata dia ikutan cedera juga, dan itu konsekuensi yang mirip kayak pas Van Dijk cedera kan di Liverpool. Van Dijk cedera, nyata Matip sama Gomez ikutan cedera juga karena bukan pemain yang disiapkan untuk main reguler tiap pekannya. Jadi mungkin kalau untuk opsi short term gue ngerasa sih Rico Lewis layak dicoba lagi sih untuk posisi tersebut. Walaupun lagi-lagi tadi gue coba collaborate lagi, dia bukan tipe gelandang yang bisa butuh serangan fast break lawan gitu. Terlalu mudah untuk bisa ditembus, dan Liverpool punya reputasi gol fast break banyak di musim ini. Jadi menurut gue ini bakal jadi fatal banget apabila mereka tetap ngelanjutin, tapi emang gak ada pilihan lain selain Rico Lewis atau Matheus Nunes di posisi itu. Kenapa nggak balik ke Stones saja sih? Maksudnya dengan backnya ya Akanji dengan Ake, itunya sih Stones lagi gitu lebih aman. Soal Liverpool fast break ya, Liverpool tuh punya lebih banyak tembakan dari situasi fast break ketimbang tim-tim lain di Premier League musim ini. Sementara City concede 4,1 XG dari fast break lawan. Ini udah jauh lebih banyak, ini udah lebih tinggi dari angka mereka sepanjang musim lalu. Musim lalu tuh 3,6. Sepanjang satu musim. Ini baru 12 pertandingan. Jadi di situ sih nanti battle-nya juga akan ada. Bagaimana cara City ngeberhentiin nih fast break Liverpool, karena Liverpool kan mainnya kontrol, tiba-tiba bola jauh ke belakang lawan. Nah itu yang
yang City lagi sangat rentan sekarang. Gvardiol Kemarin sekarang kolol banget Gvardiol itu 2 gol salahnya dia itu. Dan Ake juga bilang, Nathan Ake setelah lawan Feyenoord itu, nih kayaknya ada problem mentality gitu, karena ini pemain-pemain yang sama. Nama di punggung mereka sih sama, cuman orang yang turun nih beda gitu. Rasanya beda banget, jauh banget. Ini tim yang buat Premier League sekarang ya papan tengah gitu. Kalau kita lihat formnya dalam sebulan terakhir, mereka tuh November mereka nggak menang loh. Terakhir mereka menang tuh 28 Oktober lawan Southampton, itu juga empot-empotan 1-0 di kandang. Jadi ya itu dia, kita ngomongin Desember, pertandingan silih berganti, mereka terancam di Liga Champions juga. Pertandingan terakhir kayaknya mereka berat deh, lumayan kalau gue lupa persis jadwalnya. Tapi dia harus ngimbangin itu juga, karena makin lama lu maju di Liga Champions kan pemasukan juga, which is akan sangat membantu juga di tengah 115 itu. Masuk Maret, fase musim menentukan, verdiknya itu akan muncul nanti Maret itu juga masuk pikiran juga kan, kita udah ngejar jauh-jauh nih, ternyata kena hukuman dan lain-lain, walaupun seberapa jauh hukumannya kan kita nggak tahu. Taunya bayar denda doang. Nah, ya lagi-lagi bayar denda kayak dulu lagi. Banyak terjadi. Nah ini kalau ngomongin dari sisi Liverpoolnya juga kan, dia kemarin Konate juga cedera. Dan kemarin tadi juga ada pembahasan di episode sebelumnya soal Curtis Jones atau Szoboszlai di sana. Nah lawan City menurut kalian apakah Curtis Jones lebih unggul untuk dipasangkan prioritas daripada seorang Szoboszlai yang tadi Valen benci banget selalu kan? Gue rasa Curtis Jones pole position untuk start lawan City ya. Karena kalau ngomongin Szoboszlai, gue nggak bilang Szoboszlai jelek. Dia pemain yang bagus juga, dari segi energi juga bagus. Tapi ya beda lawan, beda juga pemain-pemainnya. Untuk lawan Southampton, tim yang build up dari bawah mungkin cocoknya Szoboszlai, pemain yang energinya lebih banyak. Tapi kalau untuk ngebongkar pertahanan lawan, McAllister jelas pilihan pertama gitu. Dan kalau ngomongin Konate seandainya cedera, gue jujur ya khawatir karena ini udah partnership yang udah terbukti banget. Joe Gomez kemarin sih main dia kemarin. Tapi kalau untuk lawan Kwanza sendiri di musim lalu pun udah nyoba sebenarnya Kwanza, dan itu bisa bikin Haaland quiet juga sebenarnya sepanjang game. Jadi menurut gue opsi lini belakang nggak terlalu gue khawatirin, karena terbukti Liverpool di musim ini juga tim yang paling bisa membatasi tembakan-tembakan lawan gitu secara kolektivitas. Jadi menurut gue sejauh ini masih aman-aman aja, dan hopefully kayaknya 3 poin, dan kalau 11 poin nyampe 3 menurut gue itu make or break. Sih paling pede. Make or break banget sih. Kalau seandainya menang menurut gue trofi selesai, kalau seandainya kalah menurut gue City back in the game menurut gue. Gimana? Kalau seandainya dari formasi City ini apakah memang udah formasi terbaik, Fir? Masuk juga formasinya Liverpool? City. Ya kalau kita lihat City, ya Diaz kemarin udah ada ya di bench lawan Feyenoord, itu tapi yang penting masih kalau kita lihat mungkin dia nggak bakal fit 100%, ini juga akan jadi pertanyaan. Gvardiol malah dicadangin. Juga baru balik cedera, dan dia diakselerasi ya karena Conor Bradley juga cedera, ya? kemarin cedera. Robertson sih kayaknya yang rada-rada lampu kuning nih. Kondisi dia kan kayak nggak sebagus itu. Kalau ada Tsimikas pasti Tsimikas yang starter ya. Kalau di tengah ya antara McAllister, Curtis Jones, Sobo itu kan siapa yang lagi inform aja. Sekarang kan keuntungannya punya bench yang dalam, dan ini salah satu hal yang jadi sorotan media Inggris, bagaimana Liverpool nih benchnya nih jauh lebih dalam dari Arsenal dan terutama dari City musim ini ya. Dalam artian pemain-pemain yang tadinya biasa aja perform, kayak Jones lah ya, kita Gravenberch juga perform banget. Dan kalau kita ngomongin pertandingan Liverpool sama Man City, ini adalah fixtures yang paling berpihak kepada tuan rumah ya. Karena tim tamu hanya menang 6 kali dari 54 pertemuan di Premier League. 11% ini angka terendah untuk dua tim yang udah bertemu at least 30 kali di Premier League. Dan City juga hanya menang 2 kali dari 27 pertandingan di Anfield. Yang terakhir kali 4-1 ya, yang Alisson blunder banget itu, tapi itu tanpa penonton. Kalau ada penonton di Anfield itu Mei 2003 terakhir Anelka. Jadi memang ada keunggulan historically di sini, by data, by history, dari penampilan ini semua mengarah ke Liverpool. Tapi ya itu tadi, kemarin di English version nggak tahu udah naik apa belum, si Adihani tetap yakin si Man City akan ngasih kejutan, dan Adihani itu kadang ngeri juga tuh prediksinya. Nah itu buat yang kemarin nonton English version nggak ngerti, nah ini dijelasin terjemahannya dari sini, subtitle dijelasin. Iya. Ya si Adi bilang City mungkin Pep akan ngasih kejutan gitu. Dia yakin Pep itu masih ada sesuatu yang bisa dia tunjukin ya, karena kita ada bahas tadi, tiba-tiba dia naruh Stones jadi DM, tiba-tiba Walker jadi inverted, jadi gelandang.
ada aja nih orang ini ada aja akalnya, Ya. tapi ya kalau dia udah nyampe level stres kayak kemarin ya Rizal juga bilang mungkin kali ini siapa yang bisa dia gunakan karena emang pemainnya nggak ada. Terbatas banget. Terbatas banget dan satu lagi bukan hanya soal Rico Lewis yang ternyata mainnya ya karena dia sering dipakai di beberapa banyak posisi ya. Akhirnya dia jadi biasa-biasa aja di masing-masing posisi. McCarthy ini juga nggak naik kelas. McCarthy yang tahun Malah bagusan Oscar Bob sebenarnya dia preseason kemarin. Bob yang cedera, cedera, iya. McCarthy di preseason oke, tapi ya kita Biasa. tahu emang Oscar Bob lebih di atas. Iya. Dan kalau emang City bisa ngelepas pemain-pemain seperti yang mereka lakukan dan McCarthy ini bisa naik kelas, itu akan beda. Ya kayak misalnya Palmer, mungkin kalau misalnya bukan McCarthy yang dilepas, tapi bukan Palmer yang dilepas, tapi McCarthy gitu ya. Siapa tahu peruntungannya beda. Dia lapasnya sekarang bagus di Ipswich kemarin. Dia ngeri banget, tapi itu lawannya aja kali. Strikernya Lawannya aja. dia tuh udah kayak Chris Wood gitu-gitu ya model yang positioningnya nomor 9. Ngeri larinya Klasik banget kan. iya. Ya itu prediksi hasil berarti lo yakin ya Liverpool di Anfield Liverpool 3 poin. secara Berapapun ini yang penting menang aja lah kalau berarti City mah. berarti udah otomatis Liverpool yang juara tahun ini dong. Juara kalau menang lawan City. Kalau bedanya 3 poin, persaingan terbuka banget. 6 poin masih ada peluang, tapi kalau di atas 9 poin, gua rasa game Lu over. nggak sih takut buat ini. honeymoon? Nanti period? Januari Nggak ada. Salah sama Van Dijk cedera kelar. Nah, itu beda kalau itu. Itu beda. Itu beda cerita ya. Itu udah beda. kayak Beda gitu. cerita kalau cedera. Tapi selama baik-baik aja ya Liverpool Ya. masih juara ya. Apalagi Kalau menang- cara slot rotasi kan ngelindungin pemain-pemain Iya, banget iya. gitu. Dan menurut gue itu bisa jadi faktor X kenapa Liverpool bisa melangkah lebih jauh lah musim ini dibandingkan terakhir. ya based on statistik juga tadi Ya udah itu mengacu kepada Anfield ya. data, Liverpool. history dan penampakan mata pun ya emang susah ngelihat kayaknya Man City bakal ngambil poin dari laga ini. Tinggal bagaimana apa nih kejutan yang ternyata Pep selama ini simpan, ternyata dia punya secret weapon yang dia belum keluarin selama ini, keluarinnya di Anfield gitu, mumpung ngomong-ngomong balas dendam juga. Kalau terjeleknya, kalau terburuknya seri gitu. Menurut kalian hasilnya akan seperti apa buat kedua tim? Menurut gua kalau seri justru positifnya buat City ya, karena lu secara psikologis dengan kondisi lu lagi krisis, tapi lu bisa nyuri poin dari Anfield yang Liverpool lagi bagus-bagus ya, itu pasti bakal ngebantu lu banget. Apalagi lu bakal datang ke periode yang mana ini nggak akan terganggu sama international break Ya, sampai di dan bulan ini kan Maret. mau masukin festive period nih dari kita kan. Iya, itu bakal jadi ngebawa lagi untuk Forest City itu kan menurut gua. menang di Anfield karena mereka punya winger-winger yang kenceng, Iya. Fast winger-winger break, yang bagus, fast Elanga. breaknya Ada kenceng. Elanga. Itu bahaya. Iya Elanga, makanya Karena nah dia kalau ambil. sekarang si siapa Foden Dia nggak bisa punya balik, lari- dia nggak lari punya kenceng winger sih. juga. Foden juga nggak Savio kenceng masih amat cedera ya. ya. Kenceng pace. Dia wingernya Doku tipe doang. ball to fit Iya, semua ya, tipe tipe masuk semua, terima ya. bola ke kaki, jadi itu nggak Udah bisa bakal ngelakuin udah sih kayaknya. menang-menang sih. aja. Kasih ya. Mas Faji, menang apa kalah Liverpool? Mending Liverpool juara apa City yang juara, Nah, Mas? iya pilihannya tuh itu Tuh. masalah. Liverpool juara apa City juara? City masih jauh buat ngejar 20. Kalau Liverpool satu lagi 20. Nah, itu nanti bahaya berkoar-koar lah Iya. kita nanti Valen dan bahaya. kawan-kawan bisa nggak bisa gua. Kalau Liverpool, kalau City kan sepi-sepi aja. Kita nggak tahu fansnya di mana ya. Iya makanya. Tapi buat jebretnya kira-kira prediksinya untuk pertandingan Liverpool dan juga Manchester City boleh tulis di kolom komentar, dan kalian juga nggak akan sendirian untuk menyaksikan pertandingan ini, cause you'll never watch alone. Kita akan mengadakan live reaction nantinya di hari Minggu di jam 22.30. Setelah ini kita akan membahas satu tim lagi dari Liga Inggris yang bermain di Liga Melon. Langsung aja tonton next video. Halo tim. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas lu semuanya harus menang. Ada bahasa-bahasa ditunggu.